So Sweet, Desy Ratnasari dan Ruben Onsu punya panggilan khusus. Kalau saya pikir nggak bisa ya kita katakan nggak menemukan di Sarwenda terus ujuk-ujuk ketemu sama Desy. Saya pikir apa yang dengan Sarwenda lalui ini itu mungkin ya karena kita nggak tahu kan prosesnya ini dari kapan, tapi akhirnya mereka berpisah. Kalau pendengar yang baik, kalau Sarwenda bukan pendengar yang baik, anaknya nggak mungkin sampai 2. Jadi kalau saya lihat di sini nggak ada perbandingan secara langsung antara Sarwenda dan Desy Ratnasari. Tapi kalau dipikir menjadi seorang pendengar yang baik, seorang wanita yang dewasa, apalagi seorang anggota dewan ya, saya pikir ya seorang pendengar yang baik. Tapi lebih daripada itu, Desy Ratnasari juga memiliki kecantikan yang tampak abadi di usia yang sudah, kalau boleh dibilang ya, kalau zaman saya kecil dulu, usia 50-an tuh masuknya udah nenek-nenek ya. Tapi dia masih terlihat seperti seseorang yang usianya masih 30 tahun. Nah, ini sesuatu yang kalau saya boleh katakan satu hal yang pendengar yang baik, cantik dari luar juga cantik dari dalam, ya kenapa enggak? Tapi karena melihat bahwa kecenderungannya nggak pernah seperti ini sebelumnya, ini kayak masih terlalu awal untuk disimpulkan. Desy Ratnasari juga sudah sekian tahun menjanda, band ini baru, dan kebutuhan mereka juga kita kan belum tahu apa di antara mereka yang butuh untuk didapatkan. Dan nggak hanya dengan saling mendengarkan saja terus kemudian mereka berjodoh. Masih ada keluarga Desy Ratnasari, masih ada keluarga Ruben, masih ada anak-anak mereka yang mungkin harus berjumpa dan saling mengenal. Jadi kalau kita bilang, ya kita doakan saja yang terbaik. Siapa tahu ini satu hal yang akan membawa mereka bersama, tapi ya jangan kita terus selalu berharap. Gue nggak kepengen nanya langkah lo ke depan kayak apa. Gue nggak kepengen nanya, karena menurut gue gini, ya percaya setiap orang pasti punya jalannya masing-masing. Tapi ada tiba saatnya dimana lu tidak bisa mengkontrol itu. Lu terbuai dengan ini, terbuai dengan pujian, hilang gitu. Iya, terbuai dengan fanbase, terbuai dengan diangkat-angkat, diagung-agungkan. Lu terbuai dengan apapun yang lagi lu dikasih spot. Ya, ya dikasih spot banget lu. Wah, lu udah kayaknya lu lupakan semuanya. Dan kalau lu tanya gue, it's okay, karena gue pun berhak untuk menentukan langkah gue. Apakah lu menjadi orang yang tepat atau kayaknya lu besar banget deh namanya, gue nggak siap. Itu takdir Allah, karena itu keputusan yang very prinsipal, yang sorry saya tidak bisa menyebutkannya secara detail di sini. Dan anak saya tahu why gitu, jadi orang tua saya juga tahu kenapa, dan mereka tuh ya sudah, ini yang terbaik menurut Allah. Tapi ada nggak sih tipe ideal pria? Nah, ini mungkin banyak yang nanya udah sama Teh Desy, tapi ada nggak Teh? Sejalan usia pasti beda ya. Dulu lagi SMA mungkin ini yang tinggi, putih, pintar, banyak banget tulisnya. Ya. Biasanya masih muda, begitu udah umur 20, 30, 25 lah mau menikah, udah mulai yang oke, yang penting aku kenal. Dan yang kedua lebih realistis karena pernah gagal, jadi semuanya komitmen. Ini checklist. Jadi aku yang ketemu sama Alia Rohali, coba bikin ini dulu list, bener-bener bikin list. Urusan ini sama oke setara, urusan ini oke setara, oke setara. Karena belajar dari pengalaman sebelumnya. Jadi jangan melangkah di path yang salah dan pertimbangan-pertimbangan yang salah. Jadi checklist ini adalah checklist yang berbeda dari yang pertama. Oke. Dan juga diawali dari persahabatan, kemudian juga di sini pada akhirnya saling terbuka, dan juga di sini ada bisnis bersama juga, dan itu tadi ya sama-sama sendiri juga, sehingga di sini saling melengkapi satu sama lain, dan pada akhirnya saling bijaksana untuk bagaimana mensupport satu sama lain dalam hal karir dan kemajuan perkembangan bisnis mereka ya. Ini ada saling mengisi ya. Di hari-hari kemudiannya mereka saling mengisi, saling juga bercerita, dan juga itu tadi ya, satu sama lain juga pernah memiliki trauma yang menjadi dasar dari sama-sama untuk bisa saling support satu sama lain. Dan kita lihat juga di sini sehingga mereka juga di sini dalam hal bisnis kerja keras mereka juga saling menopang ya, dalam hal finansial maupun dalam urusan hati ya. Itu menandakan teman-teman bahwasanya
sebenarnya Ruben Onsu udah mulai tertarik dengan Desi Ratnasari. Tahu nggak teman-teman, kenapa seorang Ruben Onsu tertarik dengan Desi Ratnasari? Padahal kalau dari segi usia mungkin jauh terpaut ya, antara usia Ruben Onsu dengan Desi Ratnasari itu jauh terpaut. Tapi kenapa Ruben Onsu bisa semakin dekat dengan Desi Ratnasari? Salah satu Ruben Onsu itu bercerai dengan Sarwenda, bisa jadi salah satunya teman-teman, Ruben Onsu sering dipatahkan, bisa jadi sering di kata-katanya nggak didengar lagi, salah satunya teman-teman. Mungkin banyak lagi masalah-masalah yang kita nggak tahu kan, tapi itu salah satu secara umum ya. Kebanyakan mungkin Ruben Onsu di rumah tangga itu udah mulai nggak dihormati lagi, bisa jadi saya itu kan, atau kata-katanya udah mulai dicuekkan ya, setiap dinasihati udah mulai dicemehkan, bisa jadi mungkin teman-teman. Jadi Ruben Onsu ketika dia dekat dengan Desi Ratnasari, bisa jadi tipe Desi Ratnasari itu cocok dengan apa yang diinginkan Ruben Onsu pada saat ini ya teman-teman ya. Di antara kan tipe Desi Ratnasari itu orangnya dewasa, dari segi pemikiran orangnya udah mulai matang lah, dari segi umur, dari segi pemikiran udah mulai matang kan. Dan ditambah lagi dengan Desi Ratnasari pada saat ini adalah anggota dewan kan. Berarti dengan bertambahnya usia ya, maka Desi Ratnasari secara pemikiran udah bertambah pula teman-teman. Ini salah satu yang menarik yang kita bahas, ini yang menyebabkan Ruben Onsu bisa jadi tertarik dengan Desi Ratnasari. Hubungan Desi Ratnasari dan Ruben Onsu tampaknya sudah makin akrab. Mereka bahkan punya panggilan khusus, panggilan cur yang mereka gunakan satu sama lain pun menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan netizen. Meski saling memanggil cur, keduanya ternyata tidak tahu arti dari panggilan tersebut. Dia panggil aku cur, aku panggil dia cur. Jadi sebenarnya sama-sama enggak tahu artinya. Apa hancur kali ya, kata Desi Ratnasari. Panggilan cur ternyata sudah digunakan oleh keduanya sejak lama, bahkan sebelum Ruben menikah dengan Sarwenda. Desi mengungkapkan bahwa mereka mulai saling menyapa dengan sebutan tersebut saat bekerja bersama dalam sebuah program televisi di masa lalu. Meski demikian, mereka berdua mengaku tidak tahu secara pasti dari mana panggilan tersebut berasal, dan misteri itu hingga kini masih belum terpecahkan. Diketahui kedekatan mereka makin tersorot setelah Desi dan Ruben saling bertukar kado di beberapa kesempatan, dan momen tersebut dibagikan di media sosial. Ruben juga beberapa kali melontarkan pujian kepada Desi dalam salah satu kesempatan. Ruben menyebut Desi sebagai sosok yang pintar, humble, dan memiliki kecantikan dari dalam. Pujian-pujian ini makin memperkuat dugaan publik tentang adanya kedekatan yang lebih baik dari sekedar teman.